Ya alhamdulillah udah ada putusan ya, setelah dari bulan Maret kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya akhirnya ada putusan. Ya apapun itu hasilnya alhamdulillah ala kulli hal, ya alhamdulillah atas segala keadaan. Pasti itu tetap yang terbaik dari Allah. Memang gugatan kami ditolak oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan yang kalau bagi saya secara pribadi pertimbangannya itu agak-agak lucu gitu. Seperti apa Bun? Maksudnya dalam arti kata Bunda begitu? Sebenarnya saya udah menebak karena kan memang ada produk hukum isbat nikah palsu itu kan dengan Bambang bin Arifin yang dulu pernah saya buat dengan Bambang Pamungkas ya kan. Jadi saya udah nebak pasti itu akan mengganjal dari gugatan saya. Cuman tadi setelah saya baca hasil putusannya itu, kalau itu kan udah jelas ya memang ada produk hukum. Nah yang saya baca itu yang beberapa yang lucu tuh alasan hakim tuh satu seperti saya kan bilang kalau saya tuh nikah di Jakarta Selatan. Kenapa? Kan alamat Jakarta Timur katanya hakim gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita mau KTP Jakarta Timur, mau nikah di Mekah kek, mau nikah di Bali, di Lombok kan itu nggak masalah. Cuman itu dijadikan hakim sebagai alasan bagian dari pertimbangan kenapa dia menolak gugatan saya. Terus dia bilang juga katanya antara saksi dari pihak saya penggugat dengan saksi dari Bambang Pamungkas pada saat menikah tidak saling tahu nama. Kan tidak ada kewajiban untuk saling kenal kan antara saksi, ya kan? Kalau misalnya nikah saksi mempelai pria si A, saksi mempelai wanita si B gitu kan. Nah si A dan si B nggak saling kenal kan nggak apa-apa, tapi itu karena tidak kenal itu dijadiin alasan gitu. Jadi alasannya itu lucu-lucu gitu. Padahal apa ya? Saya kira hanya karena si produk hukum isbat nikah aja gitu. Terus ada juga hakim menyampaikan bahwa tidak ada bukti DNA antara Anjani dengan bapaknya katanya. Dia nyampein kalau tidak ada pengajuan tes DNA gitu. Padahal jelas-jelas kami mengajukan tes DNA dan ditolak oleh majelis hakim tes DNA tersebut gitu. Tapi di situ Pak Hakim menulis bahwa tidak ada tes DNA karena kita tidak mengajukan seperti itu. Mbak, mungkin soal Pengen saya tetap kerja. Saya kan dulu bekerja di suatu tempat yang mengharuskan saya lapor nikah. Ada buku nikah berarti kan. Nah itu Mas Bambang menyarankan kepada saya udah dibikin aja bisa nggak katanya gitu. Nah dia yang membiayai pembuatan buku nikah palsu itu, tapi sama saya di cancel. Tapi memang waktu itu tuh salah saya tidak sampai selesai proses pengcancelannya itu. Jadi akhirnya si produk isbat nikahnya udah terbit, tapi memang buku nikahnya tidak ada. Karena memang saya tidak mau meneruskan proses tersebut. itu yang atas nama Bambang Iya, bin Amalia dengan Bambang bin Haji Arifin ya. Waktu itu tuh itu nama fiktif. Sebenarnya majelis hakim juga tahu. Cuman kan memang kalau dalam kasus perdata yang dilihat itu adalah bukti formil gitu ya. Nah produk hukum isbat nikah itulah bukti formilnya. Jadi kami sebenarnya sudah menebak gitu. Itu akan seperti itu. Cuman alasan-alasan hakim lain yang tertulis di hasil putusan itu yang lucu-lucunya tuh seperti itu. Gitu. Bun ada Belum tahu nih, belum tahu ada rencana apa-apa. Cuman saya ucapin selamat kepada Mas Bambang Pamungkas, juga kepada lawyernya Z Hasanul telah memenangkan perkara ini gitu kan, dan juga kepada majelis hakim yang sudah mensupport Mas Bambang juga dengan pengacaranya. Saya ucapkan selamat. Ya kita lihat aja pengadilan di akhirat nanti seperti apa, kan kita lebih tahu. Apa kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau kecewa karena hasil putusannya tuh enggak ya kan, maksudnya karena udah ketebak karena ada terganjal produk hukum isbat nikah palsu ini nih. Tapi alasan-alasan hakim itu loh yang membuat saya akhirnya jadi kok hakimnya seperti ini ya, padahal dalam persidangan dia tahu persis, lihat bukti foto, lihat bukti video, lihat bukti segala macam di situ. Tapi di surat putusan hakim menyatakan bahwa tidak terbukti ada pernikahan dengan Amalia dan Bambang Pamungkas katanya. Kenapa? Karena tergugat Bambang Pamungkas tidak mengakui adanya pernikahan. Ya sekarang mana ada maling ngaku gitu. Tapi itu yang disampaikan hakim. Nah itu yang bikin saya kecewa, alasan-alasan hakimnya gitu. Tapi kalau dia beralasan karena terganjal produk hukum yang isbat nikah itu, saya mah udah nebak gitu. Nggak kecewa, saya udah tahu pasti akan seperti itu gitu. Kan kita berpikir logis ya, oh ada ini berarti kayaknya agak susah gitu. Tapi begitu hakimnya membicarakan masalah kayak dia tidak mengakui karena BP tidak mengakui Anjani itu anaknya. Sekarang mana ada maling ngaku gitu loh, nggak akan ada. Dan maksudnya tuh kenapa dalam yang saya kecewain tuh, hakim sebagai manusia ya kan punya hati nurani, dia lebih membela orang yang tua-tua ketimbang hak anak-anak sebagai warga negara Indonesia hanya untuk tahu asal usulnya loh gitu. Tapi hakim lebih membela orang yang tua-tua gitu.
Iya, belum ada rencana sih. Kan tadinya saya masih punya itikat baik ingin menyelesaikan ini baik-baik dengan Mas Bambang. Kan gimana pun juga kita saudara sesama muslim ya kan, jangan ada permusuhan, jangan ada apa ya. Tapi ya nyatanya seperti ini ya, Mas Bambang menghalalkan segala cara gitu loh untuk tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kalau soal laporan secara pidana belum kepikiran ya. Bunda. Saya udah berusaha kan lewat pengadilan agama ini memperjuangkan hak anak-anak saya. Anak saya nanti suatu saat dewasa tahu ya saya sudah berjuang. Jadi saya pikir ya untuk sementara cukup sampai situ dulu, karena saya juga memilih jadi ibu yang bertanggung jawab aja deh buat anak-anak saya gitu. Hidup saya tetap berjalan kan. Gitu.